Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Minggu ini, ini sebenarnya udah agak terlambat guys, tapi saya mau bahas guys ya tentang pawang hujan yang kehujanan. Di beberapa hari lalu kalau saya nggak salah itu di Studio Merdeka itu disewa jasa pawang hujan ya. Itu ternyata saya baru tahu itu ratusan juta guys bayar jasanya itu, ya kan. Sementara faktanya tetap kehujanan. Lalu di podcastnya dari Om Deddy Kebuzar saya dengar alasannya, katanya awalnya kan berhasil dia membuat tidak hujan, hujan tidak turun. Lalu pengelola minta supaya turunkan hujan gerimis biar aspalnya nggak rusak gitu, ya kan? Aspalnya nanti takutnya pecah-pecah gitu. Nah, ini menurut saya nggak make sense guys, nggak masuk akal alasan seperti ini. Kenapa? Ya, gini ya, saya mau terangkan dulu. Kita lihat dari negara lain, ya. Emangnya sirkuit MotoGP hanya di Indonesia, ya. Di negara lain, ya, seperti tidak ada pawang hujan ke Indonesia, nggak ada. Pawang hujan tuh hanya ada di Indonesia, ya kan? Kita tidak melihat ada pertunjukan seperti ini di negara luar gitu kan, pawang hujan seperti ini. Ini kan bentuk kesintikan. Karena kita seharusnya kita punya doa minta hujan kalau bagi yang muslim ya. Itu bagi kita hujan pun rezeki itu. Jadi kita justru yang ada itu sholat minta hujan. Gak ada sholat untuk nunda atau berhentikan hujan, nggak ada guys, ya kan. Itu kalau kita sebagai orang beriman. Ini kesirikan, ini mintanya pada Allah tapi dia minta kepada dewa gitu. Nah, jadi masalah aspal rusak itu nggak masuk akal gitu, ya kan. Apalagi di baru loh guys ya, sedangkan di luar negeri itu ya ada berapa lama itu sirkuit MotoGP di luar negeri. Tidak ada mereka mahal seperti ini gitu, ya kan. Ini baru sudah katanya aspal pecah-pecah dan segala macam. Ini maksud saya nggak masuk akal. Nah, lalu ini katanya pemerintah ini selalu menggaungkan kita nih Pancasila. Kita Pancasila gitu. Pemerintah ini dan buzzer-buzzernya. Nah, Pancasila itu kan sila pertama itu adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita pakai perspektif 5 agama Indonesia, itu tidak ada yang mengenal dewa, nggak ada. Nah, semuanya mengenal istilah Tuhan, ya, macam-macam Tuhannya gitu. Nah, tapi tidak ada yang mengenal istilah dewa. Karena kalau dewa jadinya kan kedewaan yang Maha Esa dia. Tapi kita bunyi pada istilah pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Nah, fatalnya ini dilakukan oleh pemerintah, menyewa seorang pawang hujan yang meminta kepada dewa-dewa gitu. Nah, jadi Pancasila itu hanya sebatas jargon, slogan. Tapi fakta di lapangan tidak diterapkan. Yang ada malah kedewaan yang maha banyak, yang maha banyak lah gitu. Jadi bukan lagi satu, tapi minta kepada dewa-dewa, kata dia di podcast Deddy Kebuzar. Nah, lalu sewanya yang sejuta itu saya miris guys. Baru saja berapa hari lalu saya menemukan, dan ini sudah banyak saya lihat ya, fenomena kemiskinan sudah merajalela di negeri kita tercinta ini ya. Saya lihat ya, dan saya menangis guys, serius, saya sedih sekali. Ada seorang ibu muslimah, dia pakai jilbab, ya kan, menggandeng anak kecil, anak perempuannya guys, anak perempuan yang masih mungkin sekitar umur 5 tahun guys, Anda bayangkan, pakai jilbab juga. Sang ibu menggandeng anaknya di jalan gitu kan, di tepi jalan itu tak kemana saya nggak tahu, sambil menggotong karung berisi kara-kara gitu guys. Jadi ibu ini mulung bersama anaknya. Jadi mungkin mereka cuman ada berdua, mungkin saya nggak tahu apa punya suami atau tidak. Tapi dia bawa anaknya itu, tentu berarti logika kita berpikir nggak mungkin, berarti di rumahnya ada siapa-siapa gitu. Makanya ibu ini nggak bisa meninggalkan anaknya yang masih kecil tuh di rumah gitu. Atau mungkin dia nggak punya rumah gitu. Nah, ini sangat miris sekali. Sementara pemerintah kita membangun pikirannya tuh sibuk kepada jalan tol, infrastruktur, beton gitu kan, tapi lupa membangun manusia ya. Pembangunan yang ada pembangunan fisik beton gitu.
emang rakyat kita makan beton, gitu kan? Seharusnya membangun manusianya. Nah, nanti manusianya sejahtera, dari situlah manusianya yang akan membangun nanti. Ini salah kaprah guys pemerintah kita nih. Nah, ini bertentangan dengan undang-undang ya, apa namanya? Undang-undang kita yang mengatakan bahwa makin miskin, orang tua, anak telantar dipelihara oleh negara, guys. Mana negara kita? Kok bisa mereka kita dibiarkan seperti itu? Lalu masalah minyak goreng lagi. Pemerintah terkesan acuh dan abai gitu. Ya kan? Untuk memberantas mafia dan segala macamnya gitu. Menekan agar produsen itu menggelontorkan produksinya dalam negeri dulu. Ya, bukan malah ke luar negeri gitu, guys. Karena kita surplus sebenarnya, tapi karena terlalu banyak ekspor, jadi ada juga banyak mafia, akhirnya rakyat kita susah mendapatkan minyak goreng. Bahkan salah satu tinggi itu ya dari PDIP, emak-emak itu petinggi PDIP mengatakan itu minyak goreng bukan kebutuhan pokok. Dia menyamakan itu dengan minyak goreng dengan misalnya kayak apa ya, kayak steak gitu, yang mahal-mahal gitu. Enggak, minyak goreng itu adalah badan kebutuhan pokok. Minyak goreng, apalagi minyak tanah, yang untuk untuk masak itu kebutuhan pokok guys, termasuk bawang merah, cabai, itu kebutuhan pokok gitu, ya kan? Karena ini adalah bagian dari pangan guys gitu. Nah itu mendidik sekali, malah sibuk dengan proyek IKN ya kan, dan segala macam. Jadi ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana adilnya ya, rakyat dibiarkan sengsara, kelaparan gitu kan, susah hidupnya gitu. Di mana adilnya? Sementara pemerintah sibuk memikirkan beton dan beton gitu. Seakan-akan rakyat itu disuruh makan beton gitu kan. Yang menikmati siapa? Bukan rakyat kita kebanyakan, yang kebanyakan masih di garis kemiskinan. Menikmati adalah orang-orang kaya, guys. Ya kan? Saya ini tidak menikmati jalan tol. Karena saya tidak punya mobil gitu kan. Lagi kayak bandara, saya tidak ada organisasi saya untuk berpergian kemana-mana atau pelabuhan gitu, ya kan? Untuk memikir makan aja kita susah, apalagi kita mau jalan-jalan gitu kan. Nah, ini nikmati oleh segelintir orang saja guys, hal seperti itu. Jadi ini miris sekali ya. Ini bukti bahwa pemerintah kita tidak berpihak kepada rakyat. Jadi kalau pemerintah kita dan buzzer-buzzernya itu sibuk dengan jargon-jargon kami Pancasila gitu kan, saya bisa menelan ludah guys, hanya bisa melengos gitu. Ini tidak sesuai antara ucapan lisan dan perbuatannya, nggak sesuai guys. Kalau saya memegang uang pajak, kita tidak menyalahkan orang-orang kaya ya, orang-orang kaya atau yang lain, karena itu tugas pemerintah ya. Kenapa? Karena rakyat kita yang kaya ya, orang-orang yang kaya yang berada itu sudah menyetorkan pajak kepada negara. Nah, pajak itulah yang kita harapkan untuk dikelola dengan baik untuk menuntaskan kemiskinan. Minimal memastikan bahwa tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang hidup susah gitu. Minimal semua rakyat kita tuh tidak ada yang kelaparan dan hidupnya tuh minimal cukup makan, sandang dan pangan. Sandang, pangan dan papan, itu minimal dulu. Ada perumahannya layak, makannya layak, pakaiannya layak, udah selesai. Nah, rakyat kalau mau yang lebih lagi ya mereka bisa usaha sendiri. Tapi minimal pemerintah itu menanggung, memastikan rakyat itu tidak ada kelaparan, tidak ada pakaiannya itu yang yang tidak beres, tidak ada lagi yang tidak rumahnya tidak layak, guys. Itu tugas pemerintah. Karena orang-orang rakyat kita sudah menyerahkan pajaknya itu ke pemerintah. Bahkan saya termasuk kita trader ini ya, yang di pasar saham itu ya, kita bayar loh sekarang nih. Transaksi sehari itu 10 transaksi 10 juta itu kena 10.000, dan itu saya hampir tiap hari. Transaksi saya di atas 10 juta hampir tiap hari. Itu saya bayar tambahan 10.000. Itu sebulan ya, kalau perdagangan itu kira-kira 20 hari perdagangan, sebulan itu udah 200.000 guys. Ya, masuk ke pemerintah. Sebulan loh guys. Lebih besar daripada motor. Pajak motor paling kalau yang motor kayak motor saya 125 cc itu paling kena pajak cuman ya nggak sampai 200.000 lah. Tapi ini sebulan guys. Ya. Biaya materai dikenakan 10.000 per hari kali 20 hari transaksi, itu sudah 200.000. Nah, kemana uangnya? Untuk IKN, ya kan? Untuk bangun beton. Makanya saya kadang-kadang nggak ikhlas guys. Uang pajak-pajak yang dari rakyat ini untuk hal itu. Kecuali kalau rakyat kita sudah tidak ada lagi yang kelaparan, pakaiannya sudah layak,
rumahnya sudah layak, silakan bangun beton. Tapi inilah saya kan, makanya tolong ya jangan jangan pilih pemimpin yang seperti ini. Nah, untuk perkara mau minta hujan atau tunda hujan itu kan kita bisa minta berdoa. Jadi pemerintahnya harusnya gini ya, daripada sewa pawang hujan harusnya jadi gini, dia minta kepada rakyat atau kepada pejabat pemerintah, yuk kita doa bersama yuk, karena kita punya hajatan nih di Mandalika, yuk kita berdoa kepada Tuhan masing-masing yuk. Kalau saya sebagai muslim kepada Allah gitu kan, minta supaya dibantu acaranya supaya lancar. Jadi kalaupun hujan, gimana baiknya deh gitu. Minta supaya hujannya mungkin ditunda atau dialihkan tempat lain. Yang penting agar acaranya sukses. Sudah selesai, minta pada Tuhan. Dalam hal ini kepada Allah, bukan kepada dewa-dewa. Itu bertentangan dengan Pancasila, guys. Sila pertama ketuhanan Maha Esa gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.